Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya belajarnya. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita lihat cuplikan video berikut. Nama saya Sandi. Saya hari ini ingin melakukan wawancara tentang merawat tanaman yang ada di rumah. Hai Ibu, sedang mengerjakan apa Bu? Hai Sandi, Ibu sedang melihat-lihat tanaman. Oh ya Bu, tanaman apa aja yang ada di sini? Wah banyak. Ada nih bunga kamboja, bunga kembang sepatu, cantik ya. Nah, berdasarkan cuplikan tadi, anak tersebut mewawancarai tentang macam-macam tumbuhan dan cara merawatnya. Nah, berbicara tentang tumbuhan, apakah kalian tahu apa saja bagian-bagian dari tumbuhan dan bagaimana cara melestarikannya? Ibu harapkan setelah pembelajaran kali ini, kalian nantinya bisa mengetahui bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, cara melestarikan tumbuhan, juga tahu tentang wawancara. Mari kita mulai pembelajarannya ya. Kita mulai dari membahas bagian-bagian tumbuhan. Lihat, ini ada sebuah tumbuhan dan bagian-bagiannya. Mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, kita bahas lebih jauh setiap bagian. Yang pertama yaitu akar. Ada dua jenis akar. Yang pertama akar tunggang dan akar serabut. Terlihat kan perbedaannya? Nah, contoh tanaman akar tunggang yaitu pohon mangga dan pohon jeruk. Sedangkan contoh tanaman pada akar serabut yaitu jagung dan padi. Nah, secara umum, akar tersebut memiliki fungsi. Yang pertama yaitu menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang kedua, menahan batang tumbuhan. Yang ketiga, sebagai pernapasan atau respirasi pada tumbuhan. Dan yang keempat, sebagai cadangan makanan. Nah, bagian tumbuhan yang kedua yaitu batang. Batang adalah bagian utama dari suatu tumbuhan yang tumbuh dari atas tanah untuk mendukung bagian lain pada tumbuhan, seperti daun, bunga, dan buah. Batang juga memiliki ciri. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, bentuknya bulat dan memanjang. Yang kedua, memiliki ruas. Yang ketiga, tumbuh menuju ke arah matahari. Batang juga memiliki fungsi loh, yaitu fungsi pertama, menopang ranting, buah, dan daun. Fungsi yang kedua, mengangkut air dari akar ke seluruh bagian pohon. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada tebu, sagu, dan kaktus. Nah, daun ini adalah bagian tumbuhan yang ketiga yang akan kita bahas. Daun adalah salah satu bagian organ tumbuhan yang tumbuhnya di ranting. Oh ya, kenapa ya kita bisa merasa sejuk dan nyaman jika berada di bawah pohon? Karena kita bisa terlindungi oleh daun, tetapi kita juga bisa mendapat asupan oksigen dari sumbernya langsung. Nah, selain itu, ada juga fungsi daun. Fungsi daun yang pertama itu sebagai tempat fotosintesis. Yang kedua,
sebagai tempat proses respirasi. Yang ketiga sebagai transpirasi. Yang keempat sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Dan yang kelima sebagai pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya, hal yang paling indah dalam tumbuhan apa coba? Ya, betul, bunga. Bunga adalah tumbuhan yang paling cantik dan menarik bagi serangga untuk penyerbukan. Bunga terdiri atas bagian-bagiannya, mulai dari tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan puting. Bunga tidak hanya memiliki keindahan, tetapi juga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yang kedua, menarik serangga agar hinggap dan melakukan penyerbukan. Yang ketiga, sebagai wadah atau tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina. Yang keempat, menghasilkan biji. Dan yang kelima, keindahan bunganya dapat dinikmati oleh manusia. Nah, bagian tumbuhan yang terakhir apa coba? Ya, buah dan biji. Pasti kalian senang buah kan? Kalau ibu sukanya buah durian. Pak, kalian suka buah apa? Nah, buah itu sangat bermanfaat bagi kesehatan kita seperti buah jeruk, buah melon, mangga, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus rajin makan buah. Ada yang tahu gak susunan dari buah? Nah, buah itu tersusun dari kulit yang berfungsi melindungi isi buah, daging yang dapat kita konsumsi, dan biji yang dapat kita tanam untuk bekal tumbuhan baru. Jadi sudah tahu kan? Ternyata beberapa bagian tumbuhan banyak sekali manfaatnya kan? Oleh karena itu, kita harus melestarikan tumbuhan agar tidak punah. Untuk lebih jelas, mari kita coba wawancara dengan Pak Eko, salah satu aktivis yang menjaga hutan. Assalamualaikum Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak? Tetap semangat dan tetap sehat. Ada apa aja sih di hutan Pak? Ada biotik dan abiotik. Ada yang hidup, ada yang mati. Yang hidup, yang biotik, itu tadi, tanaman dan hewan. Sekarang ada yang abiotiknya, yaitu contohnya adalah tanah. Fungsi hutan bagi hewan itu apa Pak? Hutan merupakan tempat hidup bagi hewan. Tempat bermain bagi hewan. Tempat mencari makan untuk hewan. Mengapa kita harus melestarikan hutan? Mengapa kita harus melestarikan hutan? Yang pertama adalah apa? Nikmat dari Allah, amanah dari Allah, tugas dari Allah pada kita sebagai manusia. Yang kedua, karena hutan itu memang banyak manfaatnya. Tadi saya sebagian sebutkan manfaatnya, fungsinya ya. Yang ketiga, bisa kemudian untuk memperkecil resiko terjadinya musibah yang tidak kita inginkan. Terima kasih ya Pak atas informasinya. Baik anak-anak, melalui kegiatan wawancara, kita menjadi tahu berbagai informasi yang ingin kita tahu, yang ingin kita dapat secara jelas dari ahlinya langsung. Paham ya materi kali ini? Demikian materi pelajaran dari Ibu. Ibu sampaikan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.